Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu cara atau metode dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, caranya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu melalui pelelangan umum, yang kedua melalui pelelangan terbatas, yang ketiga melalui pemilihan langsung, yang keempat melalui penunjukan langsung, dan yang kelima melalui swakelola. Nah, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa ataupun melalui papan-papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas di dunia usaha yang berminat dan memenuhi klasifikasi dapat mengikutinya. Nah, pelelangan terbatas. Pelelangan ini hanya untuk beberapa kategori karena didasarkan pada karakteristik kompleksitas dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya atau kelengkapan tenaga ahli serta terbatasnya perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi hanya ditujukan pada perusahaan tertentu terkait pelelangan terbatas ini. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan langsung. Nah, dalam metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Maka pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran. Sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus perkualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Cara yang selanjutnya yaitu penunjukan langsung. Nah, dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyediaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu atau penyedia barang atau jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan kerja. Nah, tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% dari tenaga sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan rencana audit pengadaan barang dan jasa. Yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen pengadaan dan kriteria evaluasi. Nah, tahap awal pemeriksaan pengadaan barang dan jasa adalah pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan dan kriteria evaluasi. Nah, untuk melakukan pemeriksaan proses pengadaan barang atau jasa, sudah tentu terlebih dahulu pemeriksaan mendapatkan dokumen pengadaan secara lengkap. Dokumen tersebut terdiri yaitu surat permintaan penawaran harga atau pengumuman untuk pelaksanaan pengadaan. Yang kedua, rencana kerja dan syarat-syarat. Yang ketiga, prakualifikasi. Yang keempat, berita acara penjelasan. Dan yang terakhir yaitu kontrak. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kerangka acuan kerja. Nah, pemeriksaan kerangka acuan kerja yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, kerangka acuan kerja berisi uraian tentang latar belakang
tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjukan langsung. Nah, metode evaluasi terhadap penunjukan langsung untuk mengevaluasi atau menilai kewajaran, kualitas teknis, dan harga atas proses pengadaan barang atau jasa, dan jasa lainnya termasuk konsultasi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penentuan harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, untuk pemeriksaan penyusunan harga perhitungan sendiri dengan referensi data dasar yang tidak jauh beda dengan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen kontrak. Dokumen kontrak atau perjanjian merupakan kelanjutan dari proses pengadaan penyediaan barang atau jasa. Kontrak atau perjanjian merupakan bagian dari bentuk perikatan dari pihak-pihak dengan sadar mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bentuk perikatan dapat meliputi yang pertama itu kontrak, yang kedua perjanjian, yang ketiga surat perintah kerja, yang keempat surat pesanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pengadaan barang dengan swakelola. Nah, secara sederhana, pekerjaan swakelola dapat diartikan suatu pekerjaan yang dikerjakan sendiri, dalam arti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya oleh tenaga SDM dari institusi yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil temuan audit. Yang pertama yaitu tindak lanjut temuan audit yang lalu. Sesuai dengan standar audit publik, dalam pemeriksaan pengadaan barang atau jasa, tim pemeriksa diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil audit terlebih terdahulu yang dilakukan oleh auditor sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan atas pencatatan atau pelaporan. Yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, auditor akan membuat sebuah laporan sebagai bukti adanya hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan pengadaan barang atau jasa akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Bentuk dan susunan laporan hasil pemeriksaan mengacu pada standar audit sektor publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.